Assalamualaikum Sobat Kreatif, welcome to Campus Science bersama saya Risandi. Membuat efek paralaks dengan cukup simpel di Adobe After Effects. Ya, ini merupakan contohnya. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita ke Adobe After Effects, kita akan ke Photoshop dahulu. Pada layernya di sini harus sudah terpisah semua ya. Untuk bagian backgroundnya, kemudian pada objeknya bunga di sini untuk modelnya, kemudian tambahan pada bagian kertasnya. Nah, kemudian kita save di sini dengan Ctrl S. Oke, langsung ke Adobe After Effects. Klik New Composition, kemudian Composition name-nya kita klik tulis Parallax. Kemudian setting presetnya menggunakan SDTV ya, ini ukurannya 1920 kali 1080 dan durasinya menjadi 4 detik. Klik OK. Oke, kemudian ke File, Import File. Nah, kita ambil tadi ya file Photoshop-nya. Nah, kemudian import as-nya, pilih Composition. Jangan lupa nih di checklist create composition-nya. Kemudian klik Open dan klik OK. Oke, tadi parallax-nya menjadi parallax 2 ya. Kita double klik. Nah, ini merupakan file yang dari Photoshop tadi ya. Nah, untuk layernya di sini ya sesuai ya tadi yang ada pada Photoshop. Kita copy, Ctrl C, lalu pada komposisi parallax yang tadi ya kita Ctrl V atau kita paste di sini. Nah, ini filenya cukup besar ya. Kita akan resize dahulu. Klik S ya untuk scale-nya, sesuaikan ukurannya sesuai frame-nya. Oke, kemudian aktifkan atau kita jadikan 3D layer semuanya, kita klik drag sampai ke bawah. Lalu kita akan aktifkan kamera, kita ke layer, new, dan pilih kamera. Atur setting di sini, tipenya menjadi to node kamera, dan presetnya kita atur menjadi 28 mm atau seperti lensa di sini agar terlihat lebih wide. Klik OK. Oke, kemudian hide dahulu nih untuk bagian kertasnya karena kita lakukan secara bertahap. Nah, sebelum ke kamera, pada objeknya kita akan atur posisinya. Nah, posisinya ini kita klik, select dengan save. Nah, kemudian klik P. Nah, ini untuk mengatur posisi. Kita akan mengatur sumbu Z-nya di sini. Nah, bagian kanan di sini untuk sumbu Z, bagian tengahnya ada sumbu Y-nya, dan paling kiri ada sumbu X-nya. Nah, untuk sumbu Z-nya di sini kita akan mengatur ya, kalau kita klik drag, ini kita akan menjauhkan posisi. Kalau untuk kita klik drag ke kiri, nah ini dia akan mendekat ke kamera. Oke, kita akan membuat objeknya di sini bertahap posisinya. Nah, jadi menggunakan interval ataupun kelipatan misal 200. Jadi mulai dari modelnya di ukti di sini posisinya 0. Untuk objek bunganya kita atur menjadi 200, kemudian lantainya 400, dan pada dindingnya paling belakang kita atur menjadi 600. Klik di sini 600. Nah, otomatis dia akan menjauh dan ukurannya terlihat akan mengecil. Atur scale-nya, klik S, ukurannya perbesar, disesuaikan dengan komposisi yang sebelumnya ya. Lanjut ke lantai ya, kita atur tadi ya jadi 400. Kemudian klik S, scalingnya perbesar,
Ya, kemudian pada objek bunganya tadi ya menjadi posisinya di 200 dan klik S untuk scale ya, kita perbesar. Oke, cukup. Ya, kemudian kita ke kamera. Klik keyframe-nya di sini pada point of interest-nya dan position. Nah, di detik 0. Kemudian kita geser current time indikatornya pada slidernya di sini di detik keempat atau detik terakhir. Kemudian kita atur posisi kameranya. Kiri atas ada pengaturannya, ada orbit ya, orbit kamera tool di sini untuk rotasi kamera, ada track X, Y ini untuk menggeser kanan kiri atas bawah, dan ada track Z. Nah, ini untuk mengatur posisi track in, track out atau seperti zoom in, zoom out. Nah, kita klik di track Z-nya, zoom in ya, klik drag ke kanan. Oke, kemudian kita ke track X, Y-nya untuk kita geser positionnya. Oke, cukup. Dan kita menggunakan orbit ya, atur rotasinya sedikit agar lebih terlihat dimensinya. Oke, cukup seperti ini. Ini kita kembali ke selection tool. Nah, ini sudah ada pergerakan awal ya, dari 0 ke detik keempat. Oke, lanjut untuk pada bagian kertas. Select lagi, kita munculkan kembali. Nah, untuk bagian kertas kita akan atur juga positionnya. Kita klik P. Nah, kita awal di kertas 3-nya kita atur menjadi min 100. Kemudian kertas 2-nya kita jadikan min 300. Ya. Dan kertas 1, nah ini yang paling depan kita akan buat lebih dekat lagi ya. Kita atur menjadi min 600. Nah, karena ini posisinya paling depan, buat lebih besar, klik S ya, kita akan perbesar agar lebih proporsional untuk komposisinya. Nah, kita atur komposisi yang lainnya. Oke, kan kita coba posisinya terlihat di awal. Nah, oke. Ya, saya rasa cukup untuk pengaturan di sini. Kemudian kembali ke kamera. Nah, ini kan sudah ada ya pergerakan konstan di sini. Ya, tapi di sini akan saya modif ya. Untuk bagian awalnya akan saya percepat. Jadi saya akan ke detik ketiga dulu. Kita akan tambahkan dulu add keyframe. Nah, di sini diklik ya. Diklik. Nah, kemudian saya select dulu keyframe-nya, saya geser. Jadi yang tadinya di detik ketiga saya geser di detik ke-1. Nah, nanti dari 0 ke 1 akan lebih cepat pergerakannya, dan dari detik 1 sampai ke 4 dia akan lebih lambat, akan lebih smooth ya. Oke, saya render. Ya, ini merupakan hasilnya membuat efek parallax di Adobe After Effects. Terima kasih. Assalamualaikum.